lempar ke hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan beri mujizat. Apa yang sisa, gak sia-sia. Di tangan Tuhan, apa yang sisa, itu dipakai untuk memulihkan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini hari yang Tuhan jadikan buat kita. Ada berkat baru, ada kebaikan Tuhan yang baru, ada kasih sayangnya yang tidak akan habis-habis Dia tunjukkan buat kita. Karena kita orang yang tahu diri. Setiap pagi melangkah, kita tidak akan melangkah sebelum kita doa, sebelum kita dengar firman. Saya mengajak kita pagi ini sebelum pergi, sebelum melangkah, kita ambil waktu dengar firman. Kita butuh firman, kita butuh kekuatan dari Tuhan, kita butuh anugerah dari Tuhan. Dan anugerah kekuatan itu seringkali mengalir lewat pemberitaan firman Tuhan yang membuat kita jadi beriman. Dan iman kita membuat kita memperoleh apa yang Tuhan sudah bayar buat kita, sediakan buat kita, jadi ada di hidup kita. Beberapa orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, udah hancur semuanya, udah habis semuanya. Hanya sisa-sisa sedikit. Hari-hari ini ya saya nggak berani melangkah lagi, nggak kuat lagi untuk bangkit, nggak kuat lagi untuk beriman. Karena yang sisa cuman sedikit, semua udah hancur, sudah berantakan. Iman saya sisa sedikit, tenaga saya sisa sedikit. Air mata saya bahkan sisa sedikit, saya udah banyak nangis Pak Pendeta. Yang ada di hidup saya sisa sedikit. Saya menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, dan capek rasanya, semua sisa sedikit. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, apa yang sisa jangan remehkan. Karena lewat apa yang sisa, Tuhan bisa memberkati hidupmu. Kadang kita pikir itu hanya sisa, gak bisa jadi apa-apa lagi. Nasi sudah jadi bubur. Tapi bersama Tuhan lihat apa yang sisa. Tuhan justru pakai itu untuk alat sebagai kemenangan dan pemulihan besar-besaran buat hidupmu. Ingat ketika Musa diutus Tuhan menghadap kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan kasih satu perintah kepada Musa ketika ada tulah itu bisul-bisul pada orang Mesir. Perintahnya seperti ini. Kita baca di Keluaran 9. Saya mau baca dari terjemahan sederhana Indonesia, 2 ayat 8 dan 9. Kita bisa siapkan. Keluaran 9 ayat 8 dikatakan, lalu Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, ambillah beberapa genggam abu dari tempat pembakaran. Musa harus melemparkan abu itu ke udara di hadapan raja. Ayat 9, abu itu akan menjadi debu halus yang akan tersebar ke seluruh Mesir dan menyebabkan bisul-bisul bernanah pada manusia dan binatang di seluruh Mesir. Tuhan memberi perintah kepada Musa dan Harun, ambil beberapa genggam, segenggam abu dari sisa pembakaran. Ini apa yang udah hancur. Abunya ini, sisanya ini. Tuhan suruh ambil. Apa hikmatnya buat kita hari ini? Apa yang udah hancur? Bisnis saya udah hancur, kesehatan saya udah hancur karena saya gagal menjaga kesehatan saya. Kesehatan saya sudah hancur. Masa depan saya sudah hancur. Dari sisa kehancuran itu tinggal abu, udah jadi abu. Tuhan bilang begini, abu itu lempar ke atas. Serahkan apa yang sisa ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang sisa ke dalam tangan Tuhan dilempar ke dalam tangan Tuhan. Bukan jadi sesuatu yang gak berguna, tapi jadi senjata, jadi kekuatan. Untuk akhirnya Tuhan menunjukkan pembelaannya. Dalam hal ini buat bangsa Israel. Menunjukkan kuasanya buat bangsa Israel. Dan menghancurkan musuh. Apa yang hancur, apa yang sudah tinggal abu di hidupmu, lempar ke Tuhan. Lempar ke hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan mengubahnya, apa yang sisa itu justru menjadi cara untuk Tuhan beri mujizat. Jangan jadi lemah. Mungkin imanmu sisa sedikit, lempar ke hadapan Tuhan. Tenagamu sisa sedikit, lempar ke hadapan Tuhan. Air mata saya udah tinggal sedikit lagi Pak Pendeta, udah habis, tinggal sisa-sisanya, lempar ke hadapan Tuhan.
menangis di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Lempar ke hadapan Tuhan dan izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan beri mujizat. Apa yang sisa gak sia-sia di tangan Tuhan. Apa yang sisa itu dipakai untuk memulihkan. Ingat janda di Sarfat, ya dia kehilangan reputasinya lah, ditinggalkan suaminya ternyata utang banyak, dan kemudian ditagih oleh penagih utang. Kebayang hari ini tetangga-tetangga ngomongin tuh utangnya gede, utangnya banyak, kehilangan nama baiknya, dia kehilangan banyak hal. Bahkan anaknya 2 laki-laki diancam untuk diambil oleh penagih hutang kalau nggak bisa bayar hutang. Lalu Elisa datang ke situ, dan kemudian perempuan ini, janda ini mendatangi Elisa dan mengadukan kesusahannya, kesulitannya. Kita perlu mengadukan kepada Tuhan apa yang jadi kesulitan, kesusahan kita. Dan saya tertarik kalau kita baca, Elisa kemudian berkata kepada janda itu, ini yang dia katakan di 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Apa yang ada di hidupmu, di rumah, di hidupmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Artinya udah habis, udah dijual semua, udah habis. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau saya boleh terjemahkan sederhana, dia bilang begini, sisa minyak doang sedikit di buli-buli. Tapi saya suka ketika sisa minyak itu kemudian Elisa berkata, sekarang pulang ke rumah, pinjam bejana yang banyak sama tetanggamu, tutup kamar, taruh bejananya di kamar, tuangkan itu. Buli-buli berisi minyak itu tuangkan ke satu bejana, kalau udah penuh ganti bejana yang lain, dan akhirnya penuh semua sampai habis. Dan lewat minyak yang sedikit itu, sekarang dia punya minyak yang banyak. Datang kepada Elisa dan berkata, apa yang dapat kuperbuat dengan minyak yang banyak ini? Jual, bayar hutangmu. Artinya minyak itu bisa bayar hutang. Dan saya suka dikatakan lebihnya pakai untuk engkau bersama anakmu di sisa hidupmu. Artinya itu jadi kayak tabungan masa depan gitu. Artinya yang Tuhan kasih jauh lebih banyak. Berasal dari mana minyak itu? Dari yang sisa, dari yang sedikit, dari yang sisa di imanmu, dari yang sisa di tenagamu, dari yang sisa di air matamu, dari yang sisa di pengharapanmu ketika engkau serahkan kepada Tuhan, ketika engkau doa sama Tuhan. Justru dari yang sisa itu kelimpahan terjadi, mujizat terjadi, kuasa terjadi. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantanganmu apa, mungkin masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak-anak. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, yang saya punya tinggal sisa-sisa saja. Yang sisa itu di tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai yang sisa itu untuk buat mujizat. Jangan jadi lemah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, terus beriman, terus percaya. Di pagi ini, ayo beriman lagi, ayo berharap lagi, ayo percaya lagi, ayo tunggu lagi, ayo nantikan lagi perbuatan Tuhan yang besar, karena hal itu akan terjadi ketika engkau beriman. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kebenaran yang boleh menguatkan, menyegarkan kami di pagi ini, melawat setiap kami pagi ini. Berkati anak-anak-Mu kemana pergi melangkah, apapun masalah, tantangan, rintangan yang dihadapi, Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai, kami percaya kemenangan sebuah kepastian. Jamah anak-anak-Mu sekali lagi, di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, di dalam Tuhan gak ada yang sisa. Yang sisa justru ada jalan untuk jadi mujizat besar bersama Tuhan. Jika itu jadi responmu, jika itu jadi reaksi yang kamu dengar ketika menyaksikan Morning with the Word, jangan simpan sendiri, tulis di kolom komentar, biar setiap kita yang menyaksikan boleh ikut diberkati, dan saya juga boleh ikut diberkati. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Tulis di status media sosialmu, status WhatsAppmu, share, bagikan. Biar lewat apa yang kamu bagikan, orang lain mungkin membutuhkan kabar ini dan mereka boleh dikuatkan, boleh diberkati. Lewat apa yang kamu bagikan, banyak orang ikut diberkati.
Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you.